Hai Bun, hari ini aku mau bayar Oksigen ID Home di Alfamart sambil belanja-belanja cantik. Yuk ikutin aku terus ya. Parfum cek, shampoo cek, deterjen, minuman, tisu, snack, make up, bulu mata palsu. Aku udah selesai belanjanya nih Bun, kita bayar dulu yuk. Hai Mbak, Selamat siang. aku sekalian mau bayar tagihan Oksigen ID Home-nya ya. Bisa dibantu kode pembayarannya, Kak? Kita kasih tahu dulu kode pembayarnya ya Bun. Kalian bisa dapatkan kode pembayaran dari billing statement melalui email yang akan kalian terima setiap bulannya. Ini atas nama Amelia ya. Total tagihan Oksigen ID Home-nya 324.000. Pembayarannya sudah berhasil ya. Terima kasih. Jangan lupa bukti pembayarannya ya Bun. Gampang kan? Sekarang, kamu gak perlu khawatir telat bayar tagihan. Karena kini, cukup dengan Mandiri Online, transaksi pembayaran tagihan Oksigen ID Home kamu bisa kamu lakukan kapanpun dan dimanapun. Ini baru namanya internet rumah. Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen, saat ini kalian sedang menyaksikan tausiah harian Ramadan bersama saya Putri Yulianti dan Ustadz Fazlur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita seperti biasa ya. Terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Fazlur mengenai Al-Fatihah surat penuh keistimewaan. Dan pastinya juga kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa Oksigen di rumah ya Ustadz. Siap, insyaallah. Oke, kalau gitu langsung saja Ustadz tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Oksigen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kekuatan iman dan keistiqomahan sehingga kita insyaallah bisa terus semangat menjalani ibadah di dalam bulan puasa yang insyaallah ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Baik, berbicara tentang surah Al-Fatihah yang memiliki keistimewaan, kita tidak bisa lepas dari pembicaraan yaitu Al-Qur'anul Karim, mukjizat Rasulullah SAW yang Allah berikan kepadanya sebagai risalah akhir zaman, sebagai mukjizat dan hidayah bagi seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tentu di bulan suci Ramadan ini, salah satu yang membuat Ramadan itu begitu mulia dan berkah adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan adalah karena diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Maka itulah yang membuat bulan suci Ramadan keberkahan dan kemuliaan Al-Quran. Dan tentu juga di dalam Al-Quranul Karim ada surah yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan daripada surah yang lainnya. Bukan berarti surah yang lainnya tidak memiliki keistimewaan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan surah Al-Fatihah khususnya untuk memberitahu kepada kita betapa besarnya pahala dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita ketika kita mempelajari dan membaca surah Al-Fatihah. Nah, di antara keistimewaan surah Al-Fatihah, yang pertama ini adalah disebut dia adalah sab'ul mathani, surah yang diulang-ulang. Karena kita membacanya setiap kita sholat. Setiap sholat itu wajib membaca surah Al-Fatihah. Bahkan dia termasuk rukun dari sholat.
Bahkan dikatakan dalam hadis, la salata liman la yaqra suratul Fatihah. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah ini adalah surah yang diulang-ulang. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengambil hikmah dan apa saja pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Juga surah Al-Fatihah ini ternyata di dalamnya memiliki pesan-pesan yang penting bagi seorang hamba. Karena di dalam Al-Fatihah, di dalam hadis, Al-Fatihah ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama itu untuk Allah, ya, pembukanya Bismillahirrahmanirrahim, ya, di mana Allah membuka dengan kalimat namanya yang mulia, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua milik Allah Subhanahu wa taala, bagian Allah, kita memuji Allah. Kemudian lanjutannya bagian yang kedua adalah milik hambanya. Disitulah kita hamba meminta, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana kita meminta kepada Allah bantuan, meminta kepada Allah pertolongan, ya. Kemudian ada bagian yang terakhir, yaitu adalah bagi hambaku apa yang ia minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ditutup dengan ketika kita membaca amin, malaikat mengijabah doa kita. Maka surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat mulia, bahkan juga bisa dijadikan sebagai surah yang menyembuhkan penyakit. Di dalam hadis dikatakan juga bahwasanya suratul Fatihah syifaun min kulli da'. Membaca surah Al-Fatihah bisa menyembuhkan seseorang dari penyakit, baik itu penyakit hati maupun penyakit jasmani. Ya, saya tutup dengan satu hadis yang dimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, di mana pada saat itu para kaum muslimin melewati salah satu perkampungan, ya, di Arab. Kemudian mereka meminta kepada satu perkampungan tersebut untuk dijamu. Kemudian salah satu penduduk kampung tersebut bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Kemudian ada salah satu di antara kelompok kaum muslimin yang mengatakan, saya bisa meruqyah. Oke, kalau begitu kita mempunyai raja yang sedang tersengat, ya, gigitan serangga, ya. Dikatakan di sini kalajengking. Kemudian dia pun membacakan surah Al-Fatihah dan kemudian, ya, penyakit tadi sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata Rasulullah, "Dari mana engkau tahu bahwasanya suratul Fatihah adalah surah penyembuh?" Maka ambillah kambing tersebut, karena dia diberikan kambing dan dia menolak. Kemudian kata Rasulullah, ambillah kambing tersebut dan kita makan bersama. Menandakan bahwasanya surah Al-Fatihah tidak hanya bisa menyembuhkan hati, yang memberikan ketenangan bagi hati kita, tetapi juga tentu di dalamnya ada makna-makna yang luas, bahkan bisa menjadi penyembuh bagi setiap penyakit. Maka mari kita pelajari surah Al-Fatihah di bulan suci Ramadan, karena bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas Sama-sama. tausiahnya. Baik, bagi pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Tausiah Harian Ramadan, karena setelah ini kita akan ada tanya jawab oleh Ustadz Fazrul. Oke, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sekarang, kamu gak perlu khawatir telat bayar tagihan. Karena kini, cukup dengan Mandiri Online, transaksi pembayaran tagihan Oksigen ID Home kamu bisa kamu lakukan kapanpun dan dimanapun. Ini baru namanya internet rumah. Oh no, belum bayar tagihan Oksigen ID Home. Yah, kemana saldo Kibo? Gimana nih? Di OVO. Yah, 20.000. Kemana duit Kibo? Di OVO. Pakai apa bayarnya? OVO. Oke. Oh iya ya, uang Kibo kan di OVO. Bayar Oksigen ID Home pakai OVO. Impresi.
Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Hai Bun, hari ini aku mau bayar Oksigen ID Home di Alfamart sambil belanja-belanja cantik. Yuk ikutin aku terus ya. Parfum cek, shampoo cek, deterjen, minuman, tisu, snack, make up, bulu mata palsu. Aku udah selesai belanjanya nih Bun, kita bayar dulu yuk. Hai Mbak, Selamat siang. aku sekalian mau bayar tagihan Oksigen ID Home-nya ya. Bisa dibantu kode pembayarannya, Kak? Kita kasih tahu dulu kode pembayarnya ya Bun. Kalian bisa dapatkan kode pembayaran dari billing statement melalui email yang akan kalian terima setiap bulannya. Ini atas nama Amelia ya. Total tagihan Oksigen ID Home-nya 324.000. Pembayarannya sudah berhasil ya. Terima kasih. Jangan lupa bukti pembayarannya ya Bun. Gampang kan? Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Putri Yulianti dan Ustadz Fazrul di acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, udah banyak banget nih yang nanya, gak sabar untuk dijawab oleh Ustadz pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama nih, setiap hari kita kan membacakan surah Al-Fatihah di dalam sholat. Namun terkadang kita membacanya dengan terburu-buru dan tidak memperhatikan hukum bacaannya. Lalu bagaimana Ustadz cara membaca Al-Fatihah dengan baik supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari bacaan tersebut? Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tentunya kita yang ingin saya ingatkan, nggak boleh baca Quran itu tergesa-gesa atau kita terburu-buru ingin membacanya cepat-cepat. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, bahkan Rasulullah pun pernah diingatkan oleh Allah di surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kata Allah, jangan engkau cepat-cepat ya membaca Quran ini ingin cepat menguasainya. Jadi ikutilah petunjuk bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Termasuk surah Al-Fatihah. Jadi bagi siapa saja orang yang beriman yang sholat 5 waktu, maka wajib memperbaiki bacaan surah Al-Fatihahnya. Bahkan kata para ulama, ini adalah bacaan yang wajib diperbaiki terdahulu ketika kita belajar Al-Quran, surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia dibaca setiap sholat dan menjadi rukun, dan dia memiliki makna yang begitu dalam ketika kita membacanya dengan baik, memahami kaidah tajwidnya. Karena Quran turun itu dengan tajwid, ya, turun dengan tajwid, tata cara kaidah baca, jadi nggak boleh asal baca. Maka bacalah, pelajarilah dengan baik, kemudian pahami setiap ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, nanti dia akan mendapatkan ya ketenangan, juga keberkahan dari ayat tersebut, insya Allah. Jadi kalau sholat tuh jangan terburu-buru ya Ustadz membaca Al-Fatihahnya. Lagian ngapain sih buru-buru? Iya. Oke, selanjutnya, mengapa surat Al-Fatihah yang dipilih menjadi rukun dalam sholat bukan surat lainnya? Baik, kenapa surah Al-Fatihah? Tentu yang tadi kita bahas, karena surah Al-Fatihah ini dia selain surah yang diulang-ulang, dia juga umul kitab, surah pembuka Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah ini terangkum semua isi Al-Quran. Jadi kalau kita mau tahu nih, apa isi Al-Quran yang sebenarnya Allah ingin sampaikan kepada kita, baca surah Al-Fatihah. Di situ ada intisari dan rangkumannya, sebenarnya Allah ingin bercerita apa di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Fatihah ada pujian kepada Allah, bagaimana kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Di dalam surah Al-Fatihah ada di situ keluhan-keluhan hambanya, keluhan-keluhan bagaimana manusia meminta pertolongan kepada Allah. Di dalam surah Al-Fatihah ada cerita umat-umat yang terdahulu yang Allah siksa, yang Allah azab karena kelakuannya. Jadi surah Al-Fatihah ini menggambarkan semua isi Al-Quran. Maka kenapa dia menjadi umul kitab, pembuka kitab, dan menjadi surah yang dibaca setiap kita sholat karena memiliki keistimewaan dan kemuliaan yang begitu banyak. Masya Allah, jadi udah mencakup semua mencakup semuanya isi Al-Quran. Maka dia disebut umul Quran, umul kitab, ibunya atau induknya gitu. Lalu bagian mana aja sih Ustadz biasanya yang sering terjadi kesalahan saat membaca surat Al-Fatihah? Ya, tentu ya banyak ya di antara kita belajar Al-Quran itu dengan memakai lisan
atau cara ucap masing-masing, apalagi kita di Indonesia, cara ucap masing-masing lahja daerah kita gitu ya. Sehingga jatuh kesalahannya dalam pengucapan beberapa huruf di dalam surah Al-Qur'an. Misalkan ada yang membacanya dengan logat Jawa, ya alhamdu. Kalau Sunda alhamdu, lebih tipis dalnya. Ini tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Bagaimana caranya kita baca Al-Quran sesuai bagaimana Nabi membacanya, bagaimana Allah menurunkan Al-Quran, bagaimana Nabi baca, seperti itu kita baca. Jadi kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran itu paling banyak adalah dalam pengucapan huruf hijaiyahnya. Maka kita biasakan baca surah Al-Fatihah dengan menggunakan lisan Arab, ya, bukan lisan Jawa, lisan Sunda ataupun lisan-lisan yang ada di Indonesia. Gitu. Seperti itu pemirsa Oksigen. Iya. Nah, untuk kalian pemirsa Oksigen di rumah yang belum terjawab pertanyaannya oleh Ustadz Fazrul, dinantikan ya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tausiah Harian Ramadan. Transformasi digital sekarang dan nanti menjadikan internet kayaknya menjadi kebutuhan pokok. Penggunaan internet di semua bidang memang terlalu diperlukan. Contohnya, Beta, sebagai seorang mahasiswi di Kupang. Aktif di sosial media, dengan adanya koneksi internet yang baik, urusan kuliah, sama kayak kerja tugas dan cari materi kuliah, pasti jadi kebutuhan yang harus diutamakan. Semua kegiatan bergantung di internet. Ketong pun harapan, semoga koneksi internet yang semakin baik cepat terwujud. Internet di Kupang akan jauh lebih baik kalau ada penambahan jaringan dari proyek Palaparing Timur. Satu jaringan, satukan negeri untuk Indonesia yang lebih baik. Hai Bun, hari ini aku mau bayar Oksigen ID Home di Alfamart sambil belanja-belanja cantik. Yuk ikutin aku terus ya. Parfum cek, shampoo cek, deterjen, minuman, tisu, snack, make up, bulu mata palsu. Aku udah selesai belanjanya nih Bun, kita bayar dulu yuk. Hai Mbak, Selamat siang. aku sekalian mau bayar tagihan Oksigen ID Home-nya ya. Bisa dibantu kode pembayarannya, Kak? Kita kasih tahu dulu kode pembayarnya ya Bun. Kalian bisa dapatkan kode pembayaran dari billing statement melalui email yang akan kalian terima setiap bulannya. Ini atas nama Amelia ya. Total tagihan Oksigen ID Home-nya 324.000. Pembayarannya sudah berhasil ya. Terima kasih. Jangan lupa bukti pembayarannya ya Bun. Gampang kan? Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Ini beta dan beta pun kawan-kawan yang tinggal di Kepulauan paling timur di Indonesia. Beta dengar Indonesia pun proyek Palaparing Timur. Yang beta tahu itu bisa bantu desa beta jadi lebih maju. Maju dalam pengetahuan, maju dalam informasi, maju dalam pendidikan. Katong pun jaringan internet bisa jadi lebih baik. Katong yang tinggal di timur bisa dapat banyak informasi baru lebih cepat. Biar katong di timur sangat jauh dari ibu kota,
katong sonde tertinggal lai. Untuk Indonesia yang lebih baik. Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Alhamdulillah kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, aku ada tips and trik mempelajari ilmu tajwid. Oke, langsung saja ini dia cuplikannya. Tips and trik cara mempelajari ilmu tajwid. Dalam membaca dan memahami Al-Quran, belajar tajwid merupakan suatu hal yang penting sehingga kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seringkali kita membaca Al-Quran namun belum paham mengenai hukum tajwid yang kita baca. Oke, berikut tips cara mempelajari ilmu tajwid. Pertama, mengikuti sekolah lembaga pendidikan Al-Quran di Indonesia. Di sekolah tersebut akan diberi pengajaran dalam membaca Al-Quran beserta ilmu tajwid dan dasar-dasar agama Islam. Jika ingin menyempurnakan bacaan Al-Quran, kita harus menguasai ilmu tajwid supaya mendapat ganjaran pahala yang besar dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kedua, menggunakan buku pedoman yang mudah dimengerti. Selain mengikuti sekolah lembaga pendidikan, kita juga dapat belajar melalui buku pedoman ilmu tajwid. Di dalam buku tersebut diberikan materi mulai dari arahan pengenalan huruf-huruf Al-Quran, tempat keluarnya huruf yang diikuti cara pelafalannya, serta macam-macam contoh yang mudah dipahami untuk dipelajari. Ketiga, menonton video pembelajaran tajwid di YouTube. Banyak sekali channel YouTube yang memberikan penjelasan dan pengarahan tentang ilmu tajwid. Kita dapat mengulangi dan mengikuti video tersebut sampai kita benar-benar paham. Keempat, selalu mengulang agar terus mengingatnya dan terbiasa. Cara yang terakhir ini adalah kuncinya. Semakin sering mengulang materi yang mudah dipelajari, maka akan terbiasa dan memahami cara menyempurnakan bacaan Al-Quran. Nah, itu tadi tips and trik cara mempelajari ilmu tajwid. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua, Ustadz. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Benarkah Al-Fatihah surat yang bisa menjadi obat penyembuh segala penyakit? Masya Allah. Iya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya surah Al-Fatihah ini selain dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati, dia juga bisa menyebutkan penyakit-penyakit jasmani, ya. Seperti kisah tadi salah seorang raja dalam salah satu perkampungan yang ada di kota Arab tersebut, ya, tersengat ya gigitan oleh serangga dan dibacakan surah Al-Fatihah dan dengan izin Allah itu bisa sembuh. Ya, begitu juga dengan penyakit-penyakit yang kita miliki dalam hati kita. Karena manusia ini banyak penyakit hati ya. Iri, kadang-kadang dia nggak suka, dengki kepada orang lain, ya, ghibah, fitnah dan lain sebagainya, dari berbagai macam penyakit hati, riya dan lain sebagainya, itu bisa disembuhkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Karena kandungan makna surah Al-Fatihah ini adalah mengajak kita kembali kepada Allah. Ya, diawali saja dengan kalimat bismillah. Kata pembukanya saja dengan bismillah, dengan nama Allah. Berarti kita diajak segala sesuatu yang kita inginkan, apapun itu hajat kita, kembalikan kepada Allah. Dan ini mengandung unsur-unsur tauhid atau keesaan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apapun penyakit, ketika kita berlindung kepada Allah membaca surah Al-Fatihah, berarti kita sudah meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau punya penyakit, punya apapun itu, ya, keluhan dalam diri kita, doakan, bacakan Al-Fatihah. Jadi dulu Rasulullah SAW itu biasa ketika ya dia merasakan sakit, dia membacakan surah Al-Fatihah di bagian tubuh yang dimana dia merasakan sakit. Ya, dia bacakan, kemudian dia tiupkan ke bagian tubuhnya. Dan surah Al-Fatihah ini juga dibaca setiap sebelum kita tidur, ya, kemudian setelah kita sholat,
ya sholat berjamaah, kita baca surah Al-Fatihah sebagai pelindung kita dari segala berbagai macam penyakit. Masya Allah, istimewa sekali ya Ustaz. Istimewa sekali. Surat Al-Fatihah, Masya Allah. Oke, apakah benar surat Al-Fatihah bisa meluluhkan hati seseorang? Iya, kalau dibilang apakah benar, tidak benar gitu ya, karena urusan hati milik Allah. Ya, kalau memang dijadikan Al-Fatihah ini jampi-jampi, ya jangan dong ya, karena hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Al-Fatihah ini dijadikan ya sebagai penenang hati bisa, tapi untuk meluluhkan hati nggak bisa, karena yang punya hati adalah Allah. Tapi ada yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca doa-doa khusus untuk ya bagaimana kita ingin menguatkan hati kita. Ya, misalkan doa yang Rasul ajarkan, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya kuatkan hati kami di jalan ketaatanmu. Adapun ketika kita ingin memiliki ya seseorang yang kita idam-idamkan, ya bukan baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kewajiban kita baca dalam sholat. Kalau kita ingin menginginkan sesuatu hajat, datangi yang memiliki hajat. Ya, datangi orang yang mampu memberikan kita semua hajat-hajat kita. Siapa lagi kalau bukan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan baca surah Al-Fatihah, tapi niatkan segala hajat kita, kembalikan kepada Allah, dan setelah itu kita usaha. Boleh kita bacakan Al-Fatihah untuk hajat kita, tetapi bukan menjadi salah satu ya hal yang sakral yang memang harus dibaca ketika menginginkan sesuatu. Tidak, itu hanya bagian dari wasilah. Ya, penyambung saja. Mudah-mudahan dengan itu Allah bisa membuka pintu rezekinya atau pintu hajat-hajat kita semuanya. Nah, seperti itu. Jadi bukan untuk meluluhkan hati seseorang itu pemirsa. Kalau ingin meluluhkan hatinya, dekati dia, datangin orang tuanya. Seperti itu. Oke deh pemirsa Oksigen, itu tadi pembahasan kita mengenai Al-Fatihah, surat penuh keistimewaan. Pemirsa Oksigen, karena sudah mendekati waktu berbuka puasa, saya Putri Yulianti dan Ustadz Fazrul pamit undur diri. Sampai jumpa di tausiah harian Ramadan di setiap harinya pada bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Oksigen.id. Hai Bun, hari ini aku mau bayar Oksigen ID Home di Alfamart sambil belanja-belanja cantik. Yuk ikutin aku terus ya. Parfum cek, shampoo cek, deterjen, minuman, tisu, snack, make up, bulu mata palsu. Aku udah selesai belanjanya nih Bun, kita bayar dulu yuk. Hai Mbak, Selamat siang. aku sekalian mau bayar tagihan Oksigen ID Home-nya ya. Bisa dibantu kode pembayarannya, Kak? Kita kasih tahu dulu kode pembayarnya ya Bun. Kalian bisa dapatkan kode pembayaran dari billing statement melalui email yang akan kalian terima setiap bulannya. Ini atas nama Amelia ya. Total tagihan Oksigen ID Home-nya 324.000. Pembayarannya sudah berhasil ya. Terima kasih. Jangan lupa bukti pembayarannya ya Bun. Gampang kan? Oh no, belum bayar tagihan Oksigen ID Home. Yah, kemana saldo Kibo? Gimana nih? Di OVO. Yah, 20.000. Kemana duit Kibo? Di OVO. Pakai apa bayarnya? OVO. Oke. Oh iya, uang Kibo kan di OVO. Bayar Oksigen ID Home pakai OVO. Impresi.